Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan seri Trader Brain episode 10 yang judulnya adalah Kekuatan Pikiran. Sebelumnya seperti biasa, kita disclaimer dulu. Perlu diketahui, perdagangan online, investasi, trading apapun itu di pasar finansial memiliki resiko, dapat membuat Anda mengalami kerugian, kehilangan uang, bahkan bangkrut. Ya, diharapkan teman-teman belajar dulu, cari informasi dulu, ya. Tanya-tanya dulu orang yang sudah punya pengalaman. Jangan mau ikut-ikutan ataupun diajak, ya. Takutnya apa? Takutnya Anda nanti kehilangan uang karena tidak tahu apa-apa, ya. Dan nanti uang habis, bangkrut, hidup makin susah. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang apa itu kekuatan pikiran. Ini penting banget saya bahas ya. Karena setiap trader itu wajib mengetahui kekuatannya, wajib memiliki kekuatan ya di dalam pikirannya. Jika mereka tidak memiliki kekuatan pikiran, ya percuma. Ya, kamu tidak akan bisa survive gitu. Setiap pikiran adalah sebab dan setiap kondisi adalah akibat. Ubah pikiran Anda dan nasib Anda akan berubah. Dari Joseph Murphy ya. Ini kita harus selalu ingat ya. Pikiran itu adalah sebabnya. Ya, pikiran adalah sebab, ini adalah pikiran, dan kondisi ya, dan kondisi itu adalah akibat. Jadi kita harus ubah pikiran kita sehingga kita punya kondisi bisa berubah. Kalau kita berpikir hal-hal yang negatif, saya susah, saya gagal, ya pasti kondisi akan mengikuti pikiran kita. Pasti kita juga akan gagal. Tapi kalau kita berpikir saya akan berhasil, suatu saat saya akan berhasil, saya akan sukses, saya akan hidup makmur, ya. Itu pasti kondisi akan berubah suatu saat nanti ya. Nah itu, jadi ubah pikiran Anda, nasib akan berubah. Percaya nggak percaya gitu. Pikiran manusia, apa itu pikiran? Pikiran itu sebagai energi, ia tetap menjadi misteri yang paling sedikit dipahami dan yang paling banyak disia-siakan. Nah, ini adalah merupakan suatu sindiran juga ya. Jadi pikiran itu setiap orang punya gitu, tetapi sedikit orang yang paham dan paling banyak itu disia-siakan. Ya, karena banyak orang itu tidak menggunakan yang namanya akalnya. Ya, hanya sedikit ya, paling 10%, 20% dia pakai. Tidak maksimal, dia tidak menggunakan semaksimal itu. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, yaitu pertama ya bisa jadi lingkungan, kemudian memang malas, memang ya ini itulah banyak sekali penyebab faktor-faktornya ya, banyak gitu. Pikiran adalah elemen yang memberdayakan seseorang untuk berpikir. Ya, berpikir, merasakan, menalar, memahami, dan membuat penilaian. Ini tidak berwujud dan abstrak, tetapi nyata. Pikiran kita adalah pabrik pikiran yang menghasilkan pikiran positif atau negatif. Nah itu, ya. Jadi pikiran itu pabrik pikiran. Jadi di dalam otak kita ya, akal itu ya, itu bisa menghasilkan banyak sekali ide gitu. Ya kalau nggak percaya ya, coba teman-teman lihat orang-orang yang bikin gedung-gedung tinggi itu di Dubai. Ya arsiteknya, ya sipilnya. Itu kan nggak mungkin dia pakai dukun itu kan, nanya ke apa jin gimana caranya nih bikin menara Dubai, menara tinggi Dubai nih, Burj Khalifa namanya. Nggak mungkin, pasti datangnya dari otaknya mereka, dari akalnya mereka gitu. Ini kan bukan zaman kuno gitu. Kalau zaman kuno kan ceritanya ya kalau ada bangunan bagus itu dibikin sama jin gitu. Kan nggak ada gitu. Itu kan datang dari ide manusia gitu. Ya kan, arsiteknya mencari ide, mendapatkan ide, ya kan. Sipilnya juga mendapatkan ide gimana nih bangunan tinggi bisa tidak roboh, tidak bengkok, ya kena angin segala macam. Nah itu. Ya, artinya apa? Memang pikiran itu adalah pabrik pikiran yang menghasilkan pikiran positif dan negatif. Tergantung kita mau pakai seperti apa. Tergantung kita mau gunakan itu seperti apa, itu pilihan kita ya. Kekuatan pikiran terdiri dari perhatian Anda, gambaran mental Anda, dan pikiran Anda. Pikiran adalah energi, meskipun halus dan tidak terlihat, mereka dapat mempengaruhi kenyataan. Jika Anda menanam benih, menyiraminya, dan memberi mereka pupuk, mereka akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan kuat. Pikiran itu seperti benih. Nah, di sini ya ada kata-katanya ya, pikiran seperti benih. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk tumbuh. Oke, menjadi kuat terwujud dalam hidup Anda. Jika Anda memberi makna, jika Anda memberi mereka perhatian dan memberikan mereka tumbuh. Nah, ini. Jadi, pikiran itu dia seperti tanaman ya. Jadi, dia bisa berkembang, dia bisa tumbuh, dia bisa menjadi besar pikiran kita, menjadi luas gitu ya. Selama kita memberi mereka itu perhatian dan membiarkan tumbuh. Nah, artinya ini kan ada istilah gitu kan. Jangan
istilahnya berpikir sempit. Nah, jadi jangan suka berpikir sempit. Kemudian apa istilahnya selalu belajar. Nah, selalu belajar. Misalnya kita belajar, kita menuntut ilmu. Nah, itu kan kita membiarkan pikiran kita tumbuh. Kita tidak membatasinya. Kita belajar terus. Kita memberikan asupan apa tadi pupuk. Kita sirami dia dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Seperti teman yang nonton video ini ya, itu kan termasuk dari bagian kita lagi apa ya merawat pikiran kita gitu ya. Benih pikiran. Ya. Sama seperti seorang tukang kebun menabur benih. Demikian pula kita mengambil pikiran dan menaburnya di ladang pikiran kita. Ketika kita menanam benih di tanah pikiran kita, benih itu tumbuh. Sekarang, apakah itu menjadi pohon mangga? Ya, pohon ivy beracun atau bunga mawar tergantung pada apapun yang kita tanam. Jika kita menabur bunga mawar, wajar kita akan menuai bunga mawar. Nah ini, ya. Jadi pikiran kita ini kita harus tanam dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Kalau Anda tanamnya biji mangga ya jadi mangga. Kalau Anda tanamnya nanti biji ivy beracun ya jadi pohon beracun gitu. Kalau Anda tanamnya bunga mawar ya hasilnya bunga mawar. Nah, makanya banyak yang bilang ya, bahkan ini orang tua saya berkata bahwa jaga isi otak, jaga isi pikiran. Selalu dikasih tahu dulu dari kecil. Hati-hati terhadap apa yang ada di kepalamu ya. Kalau kamu salah memasukkan sesuatu, ya itu akan jadi hal yang buruk. Ya, itu selalu saya ingat, itu pesan dari orang tua saya ya saat saya pergi misalnya kuliah atau merantau gitu. Ya, orang tua selalu berpesan gitu. Artinya apa? Ya, namanya kita ini merantau ya. Nah, yang namanya misalnya kita ini sedang berjuang di negara orang, di kota orang. Nah, kita tuh harus hati-hati juga memasukkan apa ke dalam pikiran kita. Takutnya apa? Ya kita istilahnya terjerumus ke hal-hal yang nggak baik misalnya kayak gitu. Nah, takutnya seperti itu. Nah, itu artinya apa? Pikiran ini memang bahaya gitu loh. Pikiran tuh segitu bahayanya gitu. Kalau seseorang itu sudah bisa dipengaruhi pikirannya, atau waktu saya bahas sugesti itu ya, kalau seseorang itu sudah disugesti pikirannya, dia kan akan terpengaruh gitu. Yang dimana sugesti itu kan ada 4 macam ya kan. Nah, itu kalau teman-teman baca itu atau nonton video saya tentang sugesti itu ya. Nah, itu jadi betapa pikiran ini bahaya. Bahkan kita juga bahaya juga kalau kita nggak bisa merawat pikiran kita gitu loh. Satu pikiran yang ditempatkan dalam pikiran bertindak sebagai benih bagi pikiran lain. Kesan yang ditinggalkan oleh pikiran-pikiran ini akan disimpan di suatu tempat di bidang pikiran kita, secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung. Bergantung pada bagaimana benih ini disiram, pikiran-pikiran ini akan menghasilkan pikiran-pikiran lain di atasnya. Nah, itu ya. Jadi kayak pohon itu ya, kita siram ya, tumbuh. Nah, setelah dia tumbuh di atas pohon ini kan pasti akan tumbuh yang namanya itu bunganya lah, apa segala macam. Nah, itu. Jadi hati-hati, pikiran-pikiran ini terkadang hanya sebagai pondasi, tapi nanti bisa memunculkan pikiran-pikiran yang lain. Contoh, misalnya teman-teman, seandainya teman-teman itu merupakan tukang kebun yang mungkin menanam bunga mawar, enggak bunga mawar, bunga melati misalnya. Atau bunga-bunga yang punya serbuk madu ya, bunga-bunga yang keren lah, bunga-bunga matahari segala macam. Nah, itu tidak hanya menanam bunga, teman-teman tidak hanya menanam pohon, enggak, tetapi teman-teman juga nanti memancing datangnya serangga gitu, datangnya mungkin misalnya capung, datangnya butterfly ya, datangnya kupu-kupu, datangnya lebah. Nah, itu pikiran juga sama gitu. Ketika kamu menanam sesuatu, terkadang sesuatu ini akan menarik sesuatu yang lain. Contoh, ya misalnya ada satu prinsip dulu itu katanya adalah daripada kamu mengejar kupu-kupu, lebih baik kamu itu tanam bunga, nanti kupu-kupunya datang. Itu adalah salah satu, kalau nggak salah itu pernyataan ya atau kutipan dari buku tentang, nggak tahu itu, pokoknya tentang hal-hal yang sifatnya itu ingin menjadi kaya gitu, ingin menjadi makmur. Nah, jadi intinya gini, orang kebanyakan itu susah mencari uang, merasa bahwa uang ini susah dicari. Dia kejar, jadi dia mengejar uang itu seperti dia menangkap kupu-kupu, dan kupu-kupu ini banyak. Nah, solusinya adalah Anda tinggal bikin kebun, Anda tanam di situ pohon atau bunga yang kupu-kupu suka. Nanti kupu-kupunya datang hinggap. Nah, artinya pikiran kita seperti itu juga. Kalau kita ingin mendapatkan uang, kita harus tanam pikiran-pikiran yang seperti tadi, pohon-pohon yang memancing yang namanya kupu-kupu tadi. Maka secara tidak langsung uang itu akan datang, akan terpanggil. Nah, itu kekuatan pikiran tadi, gitu loh. Itu kekuatan dari pikiran itu. Ya, misalnya contoh, Anda ingin mendapatkan yang namanya itu misalnya passive income. Contoh, ingin mendapatkan passive income. Nah, saya misalnya ingin mendapatkan passive income. Apa sih passive income saya sekarang misalnya? Yang sambilan saya jalani, misalnya saya adalah mentoring ya, saya private mentoring para trader yang banyak masalah ini misalnya. Yang mau tobat itu kan saya private ya, saya bantu mereka. Nah,
bagaimana caranya saya bisa mendapatkan passive income? Yaitu dengan cara tadi, saya membangun skill dulu, membangun skill mengajar. Saya membangun pohon ya, anggaplah saya membangun satu pohon yang dimana pohon ini adalah untuk mengajar orang, skill untuk mengajar ya, kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk menyampaikan informasi, kemampuan untuk memahami seseorang yang saya ajarkan ya. Intinya kemampuan untuk bijaksana segala macam itu. Nah nanti ya pohon-pohon ini pasti akan datang kupu-kupunya. Siapa kupu-kupunya? Ya orang yang butuh. Siapa yang butuh? Ya orang-orang tadi gitu, orang-orang yang mau tobat, yang tradingnya sudah loss ratusan juta miliaran itu datang belajar sama saya. Nah, tapi kan kita harus bikin dulu pohonnya. Kalau nggak ada pohonnya gimana datangnya gitu. Nah itu tadi, pohonnya kita bikin, ya nggak usah branding lebay lah, nggak usah lah. Yang penting orang tahu, oh kamu mengajarnya bagus, dah orang datang gitu. Nah, yang penting intinya apa? Kita bikin dulu pohonnya. Yang penting pohon ini bisa menarik kupu-kupu tadi, bisa menarik serangga-serangga yang suka itu loh ya. Nah mereka datang sendiri. Nah itu tadi. Nah itulah bentuk dari contoh kekuatan pikiran tadi. Makanya orang-orang yang kaya itu kenapa dia tetap kaya? Karena dia banyak, pohonnya banyak dia bro. Ya teman-teman, pohonnya banyak banget pokoknya lah. Ya, nah seperti ya kita tahu lah banyak orang-orang sukses di Indonesia ini kan. Nah itu pohonnya udah banyak ya. Jadi orang itu kalau nyari apa-apa ke dia, karena dia udah tahu. Kayak seperti seakan-akan, oh kamu kalau nyari bunga ini, ya harumnya seperti ini itu ke dia, gitu loh. Jadi kayak itulah kekuatan dari pikiran itu. Ya, kalau kita sering membangun pikiran-pikiran yang bagus, kita bisa men-set up diri kita ya, menanam benih-benih yang hebat-hebat. Itu nanti bisa attract ya, bisa memancing ya, bisa memancing sesuatu satu sama lain. Nah, itu power of the pikiran tadi ya, kekuatan dari pikiran itu ya. Pikiran positif. Orang positif sembuh lebih cepat. Dalam sebuah artikel tentang Healing with Positive Thinking, Dr. Ravinder Mamtani di New York yang telah memimpin penelitian di bidang ini mengatakan, dalam banyak kasus, jika Anda memiliki penyakit atau penyakit kronis, menenangkan pikiran akan menenangkan penyakit. Nah ini ya, ini dari beberapa riset ya, artikel kalau nggak salah ya, dari Dr. Ravinder. Jadi dia mengatakan bahwa kalau orang yang lagi sakit ya, sakit kronis atau apa, kalau dia tenang pikirannya, biasanya penyakitnya juga tenang. Tapi kalau orang itu gelisah, orang itu panikan, orang itu terlalu cemas, makin cemas ya. Jadi kan ada istilah gitu. Sakit itu semakin dipikirkan semakin kambuh gitu, semakin kronis. Nah, itu kan. Nah, itu pengaruh bener ya. Jadi pikiran kita tuh menentukan. Semakin kita pikirkan kita sakit, beneran gak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, itu kenyataannya tuh. Ya. Menenangkan pikiran berarti membuang pikiran negatif ya, optimis dan fokus pada aspek positif. Nah ini maksud dari menenangkan pikiran tadi ya. Jadi membuang pikiran negatif. Contoh pikiran negatifnya, oh saya sakit, saya bisa mati gitu. Nah optimis artinya saya masih bisa hidup, saya masih bisa sembuh. Dan fokus pada aspek positif. Apa aspeknya? Pertama, oh saya harus minum obat teratur, saya harus olahraga, saya harus mengikuti apa segala terapi, saya harus selalu check up ya, selalu rutin cek ke dokter gitu. Nah itu maksudnya. Jadi Anda buang dulu pikiran-pikiran negatif. Contoh dalam kehidupan, buang dulu pikiran negatif. Satu, pikiran negatif ya mati muda, nah, itu pikiran negatif. Kemudian apa? Gagal, pengangguran, susah dapat kerja, susah dapat jodoh, ya kan misalnya. Nah itu buang-buang dulu. Kita optimisnya adalah kita bisa umur panjang sampai mungkin 60 tahun. Nah itu udah syukur ya. Dan fokus pada aspek kita harus kerja keras, kita harus kuliah, kita harus sekolah, kita harus belajar, banyak baca buku ya, banyak ketemu orang ya. Kemudian kita harus nyari yang namanya network, kita harus jalin sosial segala macam. Nah itu, jadi jangan Anda fokus pada hal yang negatif ya. Hal-hal negatif itu kan hanyalah konsekuensi. Selama Anda belum melakukan yang sesuai dengan konsekuensi itu, maka nggak akan terjadi gitu ya. Contoh, api itu panas ya, selama Anda tidak pegang apinya, nggak akan terbakar tangan Anda gitu. Nah jadi istilah api itu panas itu kan hanya dikatakan dari mulut, tetapi kalau Anda memegangnya baru Anda sadar gitu, oh terbakar, udah panas gitu. Nah kalau Anda belum memegang kan nggak panas gitu logikanya. Nah terkadang kita takut gagal gitu loh, baru orang bilang gitu loh, kamu akan gagal ya. Seperti api itu panas, selama Anda tidak pegang belum tentu ya. Anda tahu itu panas, tapi kalau Anda nggak pegang ya tangan Anda nggak kebakar. Sama kalau orang cuma ngomong Anda mungkin gagal, ya selama Anda tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kegagalan, belum tentu gagal gitu loh logiknya. Itu adalah suatu logik yang hanya dipikirkan oleh orang-orang positif ya. Kalau orang-orang negatif nggak tahu lah gitu. Lakukan itu dan Anda akan menyembuhkan diri sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah belajar bagaimana menjadi tenang. Kendalikan, arahkan pikiran Anda sehingga memiliki sistem keyakinan positif dan tetap optimis. Dan Anda benar-benar mengubah hidup Anda. Dr. Mamtani menemukan bahwa pasien yang memiliki atau yang mengembangkan sikap positif dan perasaan positif memiliki hasil yang lebih baik. Lebih mungkin untuk pulih dari tindakan medis lainnya. Jadi orang-orang yang positif, orang-orang yang punya perasaan positif ini, dia mau mengalami yang namanya segala macam penyakit, operasi ini itu, dia cepat sembuhnya gitu. Kenapa? Karena badan dia dengan pikiran dia satu arah. Saya harus sembuh.
akal atau pikiran mengatakan kepada dirinya sendiri, saya harus sembuh. Sinyal itu akan masuk ke dalam yang namanya saraf-saraf semua itu badan itu. Ya akhirnya apa? Saraf-saraf ini juga, oke, kita harus sembuh, kita harus cepat recover. Beneran cepat sembuh juga gitu. Nah tapi kalau orang yang lagi sakit terus dia negatif, aduh saya mati di besok aja, aduh ini sakit, aduh ini ngeluh terus, ya susah gitu. Ya kenapa? Karena satu logik yang harus teman-teman tahu, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang pengen sakit. Nah itu ya, tidak ada orang di dunia yang pengen miskin, tidak ada orang di dunia ini yang pengen susah, tidak ada lah. Sekalipun itu dia lahir dari keluarga yang susah, kalau ditanya emang kamu mau susah, enggak mungkin gitu. Tak ada orang di dunia ini yang pengen hidup susah, enggak ada, satupun itu enggak ada gitu. Sebodoh-bodohnya dia enggak ada. Kalau bisa hidup enak gitu. Tetapi itulah hidup. Ada yang datang dari sesuatu yang mudah, ada yang datang dari sesuatu yang sulit, dari kondisi yang sulit. Nah tugas kita adalah, jika kamu datang dari situasi yang sulit, apakah kamu mau merubahnya gitu loh. Ya kan, dan rubahlah itu mulai dari pikiranmu ya. Nggak usah merubah dunia, tapi rubah dulu pikiranmu. Gitu. Perhatian, minat, antusias Anda adalah yang membuat mereka kuat. Nah ini ya, perhatian, minat kita, antusias kita, itu adalah yang membuat mereka kuat. Apa mereka ini maksudnya? Adalah pikiran kita tadi gitu. Jika Anda menunjukkan kurangnya minat pada pemikiran tertentu, itu tidak akan mendapatkan kekuatan dan tidak akan menjadi kuat. Pikiran Anda mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan Anda sesuai dengan pikiran ini. Pikiran Anda mungkin juga masuk ke pikiran orang lain dan mempengaruhi orang lain. Ketika Anda fokus pada impian dan tujuan Anda akan menarik orang-orang ke dalam hidup Anda yang berada dalam posisi untuk membantu Anda mencapai impian Anda. Pikiran yang kuat mempengaruhi hidup Anda dan dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Nah ini, ya, pikiran yang kuat itu mempengaruhi hidup kita dan dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Nah ini ya, jadi seperti hukum sugesti itu saya bilang tadi ya. Kalau kita bisa berhasil mensugesti diri kita sendiri, wah itu bahaya. Kalau sugestinya negatif bahaya, tapi kalau sugestinya positif, oh itu bisa powerful. Ingat, emosi campur sugesti itu sudah pasti menang. Ya makanya kita ini ya, misalnya ada yang istilah seperti, ada yang punya kutipan, kalau kutipan atau pernyataan seperti ini ya. Di saat kamu sudah merasakan yang namanya penderitaan, ya maka kamu akan tidak ingin mengulanginya gitu. Jadi ketika kamu pernah mengalami penderitaan, kamu itu sudah pasti tidak ingin mengulanginya lagi gitu loh. Nah itu nggak tahu, itu saya nonton di anime mana gitu, saya lupa gitu. Pokoknya itu kayaknya dari anime ya, dari film-film anime gitu. Jadi intinya ketika kamu pernah menderita, itu kamu tidak akan mau mengulanginya. Ya, jadi secara teori sebenarnya adalah pikiran kita atau alam bawah sadar kita itu sebenarnya tidak ingin sesuatu yang sifatnya itu menekan, sesuatu yang sifatnya itu memberikan hal-hal seperti tekanan, seperti kesakitan, seperti kesedihan, itu enggak. Secara teori pikiran kita itu justru pikiran yang menolak hal-hal buruk atau hal-hal negatif itu terjadi. Tetapi, nah, pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan. Ya, tidak bisa membedakan apakah yang diberikan kepada dia itu adalah afirmasi dari orang lain atau afirmasi dari diri kita, atau sugesti orang lain atau sugesti kita. Nah ini makanya hati-hati ya, bisa jadi pikiran orang lain itu masuk ke kita dan alam bawah sadar kita nggak tahu itu pikiran kita benar atau orang lain yang ngasih tahu gitu loh. Nah sama dengan kita juga, kalau ngomong ke orang lain, misalnya saya ngomong ke orang lain nih, saya ngomong, bro kayaknya kamu cocok jadi pelukis. Nah bisa jadi saya ngomong jadi pelukis itu bisa jadi sugesti ke dalam dirinya gitu loh. Iya ya, teman saya mengatakan bahwa saya ini cocok jadi pelukis, beneran dia jadi pelukis, padahal dulu dia nggak tahu kalau dia cocok jadi pelukis gitu. Nah itu contoh, itu kekuatan dari pikiran itu. Nah itu hati-hati makanya, apalagi didorong dengan yang namanya emosi kan, emosi campur sugesti itu bahaya. Nah makanya pikiran kita ini ya kita harus siram dengan hal-hal yang positif. Kalau Anda mengejar yang namanya harta atau mengejar yang namanya rezeki, bangunlah pohon ya, bangunlah, tanamlah benih atau keterampilan yang bisa menarik pohon tadi datang, atau menarik rezeki tadi datang gitu loh. Jadi jangan dikejar rezeki, jangan dikejar, please. Rezeki jangan dikejar. Ingat, rezeki itu disiapkan, tampung. Jadi kayak hujan gitu. Ketika hujan datang, maka tampunglah airnya. Gitu loh logiknya. Jadi jangan dikejar. Rezeki itu semakin dikejar, semakin susah itu dia. Ya, seperti hukum sugesti itu, hukum yang berlawanan itu. Ya, semakin kita berusaha untuk tidur, malah susah tidur. Nah, sama kayak rezeki itu, semakin kita kejar, semakin susah. Semakin jauh dia, semakin lari, semakin hilang. Nah, itu. Rezeki itu jangan dikejar. Rezeki itu dia datang sendiri, makanya disiapkan.
Ya, makanya disiapkan apa istilahnya pohon rezekimu apa gitu ya, seperti contoh saya tadi gitu ya, saya membuat pohon rezeki saya yang dimana itu nanti mendatangkan para manusia-manusia yang menjadi kupu-kupu dan lebah gitu ya, yang butuh istilahnya apa butuh terapi ya, butuh terapi, butuh perbaikan mental, perbaikan mindset segala macam yang dalam industri trading ini banyak sekali yang rusak itu mindsetnya. Nah, saya siapkan di situ gitu, karena itu saya punya skill saya adalah saya bisa apa ya, mendidik orang gitu. Nah, skill saya di situ gitu. Tapi saya tidak bisa membuat orang itu kaya. Saya hanya bisa mendidiknya. Gini, saya kasih tahu teman-teman. Kaya dan miskin itu bukan karena bantuan orang, tapi itu karena pilihan diri sendiri. Kamu mau kaya, kamu mau miskin, itu pilihan kamu. Itu tidak bisa diajarkan, itu tidak bisa dipengaruhi orang. Percaya. Saya bisa mengajarkan Anda bagaimana menghasilkan $1.000 satu bulan, bisa. Tetapi belum tentu Anda mau melakukannya. Itu pertanyaan. Itu adalah salah satu realitanya. Nggak semua orang mau, gitu loh. Ya, jadi kaya dan miskin itu adalah pilihan kita sendiri. Ya, ilmu untuk kaya itu sudah ada di luar sana, bertebaran dan tidak pernah ditutupi sih. Ya, untuk menjadi kaya apa ya, dagang, selesai. Ya, menjadi kaya paling gampang itu adalah sales, yaitu menjual sesuatu. Ya, dengan kuantitas yang lebih banyak, dengan menggunakan margin yang lebih baik, selesai. Itu adalah hukum kekayaan, very simple. Ya, ada orang bilang hukum kaya adalah investasi, ya bisa juga. Ya, investasi yang seperti apa? Investasi yang yang memiliki ROI tinggi ya, return of investment tinggi, periode dan horizon time yang cocok, ya itu sama. Banyak gitu. Saya bisa ajarkan Anda mungkin berapa puluh cara untuk kaya, tetapi belum tentu Anda mau melakukannya. Ingat itu, ya. Pikiran pemenang. Pemenang membuat sesuatu terjadi, pecundang menunggu sesuatu itu terjadi. Nah, ini bedanya ya. Jadi seorang pemenang, orang-orang yang sukses itu, dia melakukan sesuatu. Dia melakukan, just do it. Dia do something untuk membuat sesuatu itu terjadi. Dia tidak duduk doang. Kalau pecundang itu dia nunggu itu jadi. Ya, itu perbedaannya. Vince Lombardi, pelatih sepak bola Amerika yang terkenal, pernah berkata, menang bukanlah suatu hal kebetulan. Itu adalah hal yang selalu terjadi. Anda tidak menang sesekali. Anda tidak melakukan hal-hal dengan benar sesekali. Anda melakukannya dengan benar sepanjang waktu. Menang adalah kebiasaan. Sayangnya, begitu juga kehilangan. Beberapa orang bermain dengan kepala mereka, tetapi Anda harus bermain dengan hati Anda. Menjalankan tim sepak bola tidak berbeda dengan menjalankan organisasi apapun, pasukan, partai politik, atau bisnis. Prinsipnya sama, tujuannya adalah untuk menang secara adil dan jujur sesuai aturan. Saya sangat yakin bahwa waktu terbaik setiap orang adalah saat dia telah mengerahkan segenap hatinya untuk tujuan yang baik dan terbaring kelelahan di medan pertempuran dalam kemenangan. Nah, ini kata-kata dari Vince Lombardi ya. Jadi intinya apa? Intinya orang menang itu tidak menang saat itu, enggak. Tapi sepanjang waktu dia sebenarnya sudah menang. Jadi orang yang menang itu saat kita melihat dia juara, sebenarnya bukan saat itu dia juara, tetapi sebelum itu terjadi. Dia memang sudah punya mental juara dan menang itu adalah kebiasaannya. Ya, jadi menang itu adalah kebiasaan. Orang-orang pemenang ini adalah punya kebiasaan selalu benar, selalu hebat. Ya, dia tidak kebetulan, tidak keberuntungan, bukan. Itu bukan keberuntungan. Ketika Anda menang, ketika Anda menjadi orang yang hebat, Anda sukses, itu bukan suatu hal kebetulan, no. Tetapi ada banyak step di mana Anda itu berusaha pelan-pelan. Ya, gitu loh. Anda berusaha, dan Anda sudah punya kebiasaan untuk menjadi pemenang, untuk berusaha menjadi pemenang. Nah, itu pikiran kita. Jadi tanam juga di dalam pikiran kita itu adalah bibit-bibit benih-benih seorang pemenang. Saya sudah bilang itu di video saya sebelumnya bahwa Anda adalah CEO dalam hidup Anda sendiri. Ya, Anda itu CEO di hidup Anda sendiri. Anda itu adalah founder hidup Anda sendiri. Anda itu adalah pengatur kehidupan Anda sendiri. Nah, karena Anda pengatur, ya Anda manajernya, Anda CEO-nya, Anda direkturnya, segala macam itu kita sebut apalah itu. Nah, Anda coba tanam satu pikiran, satu pohon di dalam pikiran Anda, itu adalah pohon pemenang. Menjadi seorang pemenang, menjadi seorang pemimpin. Itu penting banget, serius. Itu penting banget, saya kasih tahu itu ya. Kenapa? Kalau Anda mau menjadi orang yang makmur, orang yang punya uang, orang yang berkecukupan, orang-orang seperti itu adalah pemimpin. Orang-orang pasti pemimpin karena dia punya bisnis. Bisnis kan udah pasti dipimpin. Nggak mungkin bisnis itu kamu kasih orang-orang terserah ngelakuin apa, enggak. Kamu yang pimpin. Artinya apa? Kamu pemimpin. Kamu pemimpin, kamu pemenang. Ya, kamu leader. Ya, orang mengikuti kamu. Nah, intinya kalau Anda mau sukses, Anda harus belajar jadi pemimpin. Anda harus yakin Anda harus jadi pemimpin. Percaya itu.
Ya, karena kalau Anda tidak belajar untuk menjadi pemimpin, Anda tidak punya pohon kepemimpinan, maka Anda tidak bisa itu untuk berhasil. Susah. Karena rata-rata orang berhasil itu pasti dia pemimpin. Ya, pasti dia adalah orang yang memberikan arahan. Pasti leader, pasti itu. Ya, enggak mungkin enggak, pasti gitu. Ya, kenapa? Karena hanya pemimpin yang memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan segala sesuatu demi sesuatu. Ingat itu. Hanya pemimpin, hanya pimpinan yang punya otoritas tertinggi. Jadi jika Anda bukan pemimpin, otoritas Anda tidak punya. Susah. Jadi Anda bukan pemimpin, Anda tidak punya otoritas yang tinggi. Hidup Anda susah dikontrol nanti. Ya, karena Anda bukan pemimpin gitu. Anda tidak punya otoritas dalam jiwa Anda. Anda itu tidak mau jadi pemimpin, tidak mau jadi leader, tidak mau jadi orang yang memimpin gitu, tidak mau jadi orang yang di depan. Penakut, ya susah gitu. Padahal orang-orang yang di depan itu kan orang-orang yang duluan mencapai pintu surga gitu istilahnya. Jadi kayak kita lagi baris berbaris gitu kan. Nah, orang yang berdiri di depan itu kan orang yang duluan masuk istilahnya kan. Nah, jadi kalau pintu itu adalah pintu kesuksesan, kalau kamu jadi pemimpin, kamu masuk duluan, enak gitu loh. Jadi itu loh logiknya gitu. Kalau kita selalu jadi pengikut di belakang, lama ya. Ya, kalau kita pengikutnya urutan ke 1000 ya, 1000 hari baru sukses. Mending jadi pemimpin langsung hari pertama masuk. Ya, langsung fight antara menang dan kalah, antara jadi orang yang makmur atau orang yang susah gitu. Intinya apa? Pemenang itu dia membuat sesuatu terjadi. Jadi dia make it happen. Ya, kalau pecundang itu dia nunggu. Ya, dia hanya duduk, ya dia bikin bekas pantat aja gitu. Duduk nggak jelas. Ya, tapi kalau kita seorang pemenang, orang yang ingin menjadi orang sukses, ingat, Anda harus bergerak, Anda harus memimpin. Anda adalah CEO diri Anda sendiri. Ingat itu. Menemukan kekuatan. Nah, ini menemukan kekuatan dari pikiran Anda. Yang pertama, gunakan visualisasi. Ya, kita semua tahu bahwa dibutuhkan latihan dan banyak pengulangan untuk menguasai keterampilan tertentu. Melalui pengulangan, kita boleh memperkuat jaringan saraf tertentu, melakukan tindakan tertentu. Sementara kebanyakan orang menyadari hal ini, hanya sebagian kecil dari mereka yang tahu bahwa hal yang sama juga dapat dicapai hanya dengan memvisualisasikan suatu tindakan. Prinsip dasar yang sama bekerja di sini. Itu karena otak tidak dapat membedakan antara tindakan yang benar-benar dilakukan atau sesuatu yang hanya Anda visualisasikan. Tidak masalah jika Anda melakukan sesuatu tindakan atau jika Anda hanya memvisualisasikannya. Proses yang sama terjadi di otak. Visualisasi dapat membantu Anda mendapatkan akses kekuatan pikiran. Ini membantu Anda untuk mengubah sikap dan perilaku Anda dengan memvisualisasikan hasil yang diinginkan dan dari tindakan tertentu. Nah, apa ini visualisasi maksudnya? Jadi begini. Alam bawah sadar kita, otak kita, sebenarnya tidak bisa membedakan apakah itu benar-benar kita lakukan atau itu hanya dalam pikiran atau hanya imajinasi. Oke, contoh. Saya mengimajinasikan saya sedang pergi ke dealer misalnya Mazda ya. Saya ingin membeli mobil Mazda yang terbaru. Nah, saya tidak melakukannya. Saya hanya visualisasi aja gitu. Saya hanya berimajinasi gitu loh. Saya tidak benar-benar melakukannya. Saya tidak benar-benar jalan, tidak benar-benar pergi ke sana, enggak. Saya memvisualisasikan, saya berimajinasi, saya pergi ke dealer Mazda, saya ketemu dengan salesnya, saya bertanya mana model terbaru, mana yang harganya paling mahal, mana yang warnanya merah mengkilat, mana yang mesinnya paling kencang. Saya memvisualisasikan saya sedang seperti ingin membeli kendaraan itu. Contoh. Otak itu tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Yang pasti, jika Anda sering memvisualisasikan hal tersebut, otak itu akan memberikan rangsangan. Ya, akan nggak tahu, entah ini power dari pikiran kita sih. Suatu saat, Anda akan merasa dejavu. Ada istilah dejavu, seakan pernah terjadi. Kok saya hari ini ke dealer Mazda ya? Kok kayak dejavu? Nah, ternyata 10 tahun yang lalu, Anda pernah berimajinasi, pernah membayangkan bahwa Anda membeli mobil di dealer Mazda. Gitu loh. Jadi hari ini, ya 10 tahun kemudian sekarang, Anda merasa dejavu. Kayak saya pernah deh berpikir saya pernah kesini. Nah itulah dejavu tadi. Otak tidak sengaja pernah membayangkan, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, secara tidak langsung alam bawah sadar tadi memberikan kekuatan bagaimana mencapai itu entah kapan. Tiba-tiba sampailah saatnya Anda datang, Anda merasa dejavu. Ini kayaknya pernah saya kesini gitu, padahal nggak pernah, itu hanya imajinasi. Nah itu kekuatan dari pikiran, kekuatan dari visualisasi ini sangat kuat. Ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya sering membuat podcast. Ya, saya sering bicara, saya sering membuat postingan di Facebook segala macam. Saya sering bervisualisasi. Suatu saat
saya akan mungkin membuat video di YouTube, suatu saat saya akan mungkin bicara dengan di orang yang banyak, suatu saat saya akan coba saya akan mungkin membantu orang menjadi konsultan beberapa orang, saya akan membantu orang, saya akan bicara kepada orang, berkomunikasi dengan orang, ya, memberikan arahan kepada orang, memberikan solusi kepada orang. Saya memvisualisasikan itu gitu karena saya suka gitu membantu orang, ya kan, mendengarkan keluhan segala macam, mencari suatu solusi dari suatu permasalahan yang sifatnya terlalu kompleks. Saya suka itu, ya, problem solving itu suka saya. Nah, tidak terasa ternyata 2 tahun kemudian muncul serasa deja vu. Kayaknya pernah deh saya ngomong seperti, kayaknya pernah deh saya seperti ini, kayaknya pernah gitu. Nah, itu ternyata 2-3 tahun yang lalu saya punya visualisasi yang sama, yang dimana saya mengimajinasikan saya bisa membantu orang seperti ini, seperti itu, tapi saya tidak tahu membantunya seperti apa gitu. Ternyata dalam dunia trading misalnya kayak gitu. Saat itu saya nggak tahu dalam dunia apa, dalam industri apa. Ternyata setelah kejadian ternyata di industri trading gitu loh. Nah, jadi contohnya seperti itu kekuatan dari visualisasi. Seandainya Anda juga memvisualisasikan gitu, Anda sedang makan ayam, Anda sedang makan rendang, mungkin minggu depan Anda itu ditraktir teman Anda makan nasi padang, ternyata benar gitu, Anda makan rendang juga. Nah, itu mungkin itu. Nah, itu cobalah visualisasi ya buat Anda yang suka makan, ya, hobi makan, coba visualisasi makanan-makanan yang enak mungkin. Nah, itu mungkin siapa tahu ada teman yang tiba-tiba traktir Anda ya karena dia baru dapat bonus dari kantornya. Nah, itu silakan gunakan kekuatan dari visualisasi. Jika Anda mengulangi visualisasi cukup sering dengan banyak detail, keyakinan pikiran bawah sadar perlahan akan mulai mempertimbangkan apa yang telah Anda visualisasikan sebagai pengalaman nyata. Ketika ini terjadi, hal-hal yang Anda visualisasikan perlahan akan terwujud dalam kehidupan Anda. Jika Anda memvisualisasikan bahwa Anda adalah orang yang percaya diri dan ramah, Anda akan tumbuh lebih percaya diri setelah jangka waktu tertentu. Pikiran Anda ini pasti tidak akan terjadi dalam 2 minggu. Sebaliknya dibutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha, tapi itu bisa dilakukan. Ya, ini ya, setelah kita visualisasi, ya tidak mungkin itu terjadi begitu saja, karena kita harus melakukan beberapa tindakan juga. Nah, yang pasti itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Pasti terjadi mungkin kalau saya bilang ya. Kalau saya sih, ya meyakini akan terjadi, tetapi waktu itu tidak bisa diprediksi kapan. Tidak tahu itu kapan terjadi. Yang penting kan kita tetap usaha gitu. Sama kayak seorang semua pengusaha, teman-teman. Yang punya Sinarmas, yang punya grup Indofood segala macam itu. 40 tahun yang lalu, saya tanya, apakah mereka tahu mereka akan jadi orang terkaya? Ayo. Mereka belum menjadi orang terkaya, tapi mereka sudah memvisualisasikan. Apa yang mereka visualisasikan? Mereka visualkan. Saya punya pabrik akan sebesar ini. Saya punya karyawan dari 1000 bisa jadi 100.000 orang. Oh, saya mungkin punya gedung dari yang 5 lantai jadi 10 lantai. Dia visualisasi hal-hal itu. Ya, saya punya mungkin market cap ya, kapitalisasi pasar perusahaan saya dari yang 1 triliun jadi 50 triliun misalnya gitu. Itu semua dia visualisasikan dulu walaupun belum terjadi. Ya, kenapa? Karena dia yakini dulu bahwa itu bisa saya capai. Gitu loh. Jadi dikira 40 tahun yang lalu itu grup Salim Group, itu Lipo Group segala macam itu sudah kaya gitu. Belum. Ya, mereka bisa jadi saat itu juga masih belum tahu gitu akan sebesar apa perusahaan saya. Yang pasti kan mereka tetap usaha gitu loh. Nggak ada yang tahu gitu. Teman-teman, intinya gini, masa depan itu nggak ada yang tahu gitu. Saya 30 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang saat anak saya nanti mungkin sudah dewasa. Saya nggak tahu berapa network saya gitu, berapa kekayaan bersih saya. Apakah 10 miliar, apakah 20 miliar, apakah 100 miliar, saya nggak tahu. Emang saya tahu, yang saya lakukan, ya saya mencoba terus, saya maju terus, saya belajar terus. Saya nggak tahu, saya nggak pernah mau tahu juga seperti apa. Yang pasti saya punya visualisasi saya intinya gini, saya akan berhasil, intinya titik gitu. Saya akan berhasil, saya ingin memiliki ini, saya ingin mempunyai ini, mencapai ini, ke sini, ke situ. Nah, itu aja yang saya visualisasi. Ya, urusan nanti hasilnya saya nggak pernah tahu. Saya tidak bisa kita itu memprediksi 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang secara jelas. Ya, susah gitu, samar-samar aja gitu. Tapi yang penting kalau kita udah tahu tujuan kita apa, biasanya sesuai. Ya, biasanya sesuai. Nah, itu pesan dari ayah saya. Kamu harus tahu, kamu harus mau jadi apa. Jadi kamu harus tahu, kamu tuh mau jadi apa. Anda itu harus tahu, Anda mau jadi apa ya. Jadi ayah saya itu berpesan sama saya dari kecil. Kamu harus tahu, kamu harus menemukan, kamu tuh mau jadi apa. Harus jelas. Ya, kalau kamu nggak tahu kamu mau jadi apa, ya susah. Hidupmu tuh ngambang. Tenggelam nggak mau, ya. Naik ke permukaan juga nggak mau, yang ngambang. Ya, sesuatu yang ngambang, teman-teman tahu kan? Apa gitu yang biasanya ngambang itu kan. Nah, yang kedua adalah sadarilah pikiran Anda ya. Terlalu sering kita menghabiskan hari tanpa banyak memperhatikan pikiran kita. Hal ini dapat dimengerti karena kita dihadapkan dengan sejumlah besar tantangan di dunia luar.
namun ternyata bermanfaat untuk memperhatikan proses berpikir Anda. Amati bagaimana pikiran acak masuk dan keluar dari pikiran Anda. Perhatikan apa yang ditakuti oleh pikiran dan apa yang membuatnya bersemangat. Dengan memperhatikan cara Anda berpikir, Anda dapat berhubungan dengan salah satu kekuatan paling kuat yang dapat Anda peroleh, yaitu proses berpikir Anda. Nah ini, ya, sadari pikiran. Artinya apa? Anda harus tahu setiap hari apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Sesuatu apa yang masuk, sesuatu apa yang keluar. Ya, kita harus tahu itu. Jangan sampai Anda tidak sadar setiap hari ada hal-hal negatif yang Anda masukkan ke dalam pikiran tanpa Anda sadar, dan hati-hati. Itu secara jangka panjang baru ngefek. Kayak gitu. Itu baru ngefek ya. Misalnya Anda bergaul dengan teman-teman yang kerjaannya mabuk-mabukan, ya, istilahnya malas-malasan, ya setiap hari Anda nongkrong sama mereka dari pagi sampai malam. Ya, tanpa Anda sadari Anda mengikuti cara hidupnya mereka, nggak mandi, ya nggak bekerja, tidak ada perilaku yang lain. Kerjaannya cuma mungkin main game, ngerokok, minum-minum, mabuk-mabuk, tidur lagi gitu. Jadi ya itu kegiatan malas itu. Nah, itu hati-hati ya. Jadi Anda harus sadar apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Itu penting. Yang ketiga adalah belajar fokus. Pikiran yang terfokus membantu Anda mengarahkan semua tindakan Anda menuju hasil tertentu. Tetapi jika ada sedikit atau tidak ada fokus sebagai akibat dari pola berpikir yang tidak terkendali, maka kecil kemungkinan Anda akan mencapai hasil yang diinginkan. Nah ini ya. Dengan memfokuskan kekuatan pikiran Anda dapat mengarahkan pikiran dan tindakan pada tujuan Anda. Segala sesuatu yang sangat fokus akan menarik dalam satu atau lain cara. Jika perhatian seseorang sangat terkonsentrasi pada ketakutan dan kecemasan mereka akan menarik hal-hal ini dalam hidup mereka. Demikian pula orang-orang yang berfokus pada kelimpahan, kesuksesan, kegembiraan, dan kebahagiaan akan lebih cenderung menarik hal-hal ini ke dalam hidup mereka. Atau lebih tepatnya, mereka akan lebih mungkin menemukan kegembiraan, kebahagiaan dalam situasi yang mereka hadapi. Nah ini, yang ketiga adalah fokus. Ya, ingat, kalau orang itu tidak fokus, ya biasanya kecil kemungkinan dia mencapai hasil yang diinginkan. Ya, jadi kalau kita bisa memfokuskan pikiran kita dapat ya mengarahkan pikiran kita pada tujuan. Gitu loh. Fokus itu kita bisa arahin tujuan kita. Mungkin tujuan kita tuh sedikit ada 5 derajat ke kanan misalnya. Nah, kita coba fokuskan itu ke kanan dikit. Gitu loh. Kalau itu sudah bisa fokus, biasanya ya kita bisa mencapainya dengan baik. Harus fokus. Jadi pikiran itu juga butuh yang namanya fokus, karena setiap hari kita punya distraksi. Contoh nih misalnya pagi nih, ini adalah hari Senin ya. Saya punya distraksi. Distraksinya adalah apa? Pertama adalah apakah saya harus mengecek posisi trading saya minggu lalu. Tapi saya batalkan dulu. Saya tidak mengecek, nanti aja. Kenapa? Karena nggak terlalu penting. Ya misalnya, saya ada janji untuk keluar misalnya ketemu dengan orang. Ya ada meeting dengan orang. Ini distraksi nih. Apakah saya melakukannya? Nanti dulu, tunda dulu. Apa yang paling penting? Sekarang saya fokusnya adalah saya upload video dulu bikin dulu video sebagai memang sudah kebiasaan saya, disiplinnya saya karena memulai YouTube ini. Saya bikin dulu. Nanti 2 hal ini saya kerjakan nanti, saya atur, reschedule karena nggak terlalu penting-penting amat kayak gitu misalnya. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah bentuk dari kita fokus. Kita fokus dulu apa yang mau kita kerjakan pagi ini. Pagi ini kita mau mengerjakan, kita mau bikin video. Kita mau membahas tentang episode sekian tentang kekuatan pikiran misalnya. Kita harus fokus dulu, kita mau bikin video ini, kita persiapkan dulu segala macam. Hal-hal yang bisa mendistraksi, ya, itu kita undur dulu, kita schedule ulang, kita atur jadwal ulang, gitu loh. Jangan kita malah kayak orang yang melakukan sesuatu itu tanpa prioritas, jangan. Ya, itu bikin Anda gagal itu kebiasaan. Ya, contoh kalau saya malah tidak membuat video dan saya malah fokus memeriksa saya punya posisi trading minggu lalu. Takutnya apa? Takutnya nanti karena saya ngelihat yang namanya uang, saya ngelihat posisi saya segala macam itu. Akhirnya apa? Nanti saya malah fokus, malah kasihkan ngelihat chart 30 menit habis. Akhirnya nanti apa? Keburu videonya nggak dibikin karena sudah zuhur segala macam. Saya harus meeting sama orang segala macam. Jadi sometimes itu malah menghambat. Jadi saya pikir ya ini nanti saya bisa mengatur jadwal ulang. Saya bikin video dulu untuk mengecek posisi segala macam. Nanti pada saat saya lagi di cafe atau apa sambil nunggu orang, saya bisa cek. Jadi ada time, ada waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting tadi gitu. Takutnya apa ya? Hal yang prioritas akhirnya nggak fokus gitu. Itu selalu teman-teman harus ingat. Apa bangun tidur itu fokusmu hari ini apa? Mau melakukan apa? Itu. Yang keempat adalah identifikasi pemikiran yang meragukan diri sendiri. Pikiran yang membatasi diri atau meragukan diri sendiri adalah pola berpikir yang dipelajari. Pola pikir ini membuat kita meragukan diri sendiri dan kemampuan kita. Seringkali kita bahkan tidak menyadari proses ini. Lebih buruk lagi, kita perlahan mulai menerima pola pikir ini sebagai kenyataan.
Untuk lebih memanfaatkan kekuatan pikiran Anda perlu melepaskan diri dari keyakinan yang membatasi diri. Jadi, setiap kali Anda dihadapkan pada keraguan diri atau pemikiran yang membatasi, perhatikan baik-baik dari mana tepatnya keyakinan ini berasal. Banyak kasus, pola berpikir ini hanyalah pembatasan diri yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Mereka tidak didirikan dalam kenyataan, itulah sebabnya Anda harus mulai menantang mereka. Nah, ini identifikasi pemikiran yang meragukan diri sendiri. Ini seperti orang-orang yang zona nyaman itu, teman-teman, ya. Dia sudah pikirannya sudah terlalu nyaman, dia merasa bahwa dia tidak bisa keluar dari zona itu dan dunia luar itu jahat, dunia luar itu kejam. Dia meragukan bahwa dia masih bisa berhasil di dunia luar itulah. Nah, intinya apa? Ini sesuatu yang sifatnya kalau saya bilang itu tidak disadari intinya gitu ya, tidak disadari. Dan setiap pikiran manusia itu pasti ada contoh seperti kita ingin resign dari suatu pekerjaan, pasti ada pikiran yang meragukan diri kita lah. Wah, kamu kalau resign jangan dong, nanti kerjanya susah, cari kerja susah nih. Ya, nanti kamu susah lagi, nanti kamu cari duit gimana dong, nanti kamu ekonomimu nanti makin buruk, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan meragukan diri sendiri. Padahal ada tuh orang yang jualan cilok itu masih hidup aja kok gitu loh. Ada orang jualan cilok gitu, jualan telur gulung, jualan gorengan-gorengan depan SD itu, ya, depan sekolah itu masih hidup juga kok, nggak ada mereka meragukan dirinya, masih bisa mereka ngelakuin itu. Intinya apa? Kita ini kadang manusia itu takut-takut juga gitu ya, antara takut sama ego, antara ego atau gengsi. Intinya itu sih. Intinya gini loh, banyak orang menghadapi suatu situasi lebih baik dia mengalah karena dia takut konsekuensinya. Nah, itu tadi. Padahal hal tersebut terkadang sudah tidak enak, sudah tidak sehat. Solusinya apa? Solusinya adalah Anda harus lawan. Ya, solusinya adalah Anda harus lawan. Gitu loh. Ya, ketika Anda takut, contoh tadi mau resign karena sudah nggak nyaman, sudah nggak sehat, pekerjaan segala macam, ya jangan takut. Jangan hanya karena Anda takut ekonomi buruk, Anda tidak mau resign. Anda harus yakin bahwa masih banyak perusahaan di luar sana yang menghargai etos kerja saya, kinerja saya, dan bisa melihat potensi dalam diri saya, daripada saya harus paksa kerja di suatu tempat yang tidak menghargai saya, yang ada ya saya makin terpuruk gitu di situ. Misalnya udah nggak sehat gitu, ya secara jangka panjang. Nah, Anda itu meragukan diri sendiri karena takut tadi gitu. Padahal ya harusnya hilangkan ketakutan tadi, karena sudah pasti itu Anda tidak sadari bahwa Anda sedang ditakutkan oleh pikiran Anda gitu, zona nyaman gitu ya. Makanya Anda harus mulai menantang, lawan gitu ya, itu lawan aja. Yang kelima adalah ganti kebiasaan negatif dengan positif. Kebiasaan dan pola perilaku sebagian besar dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ini hanya membantu otak untuk menghindari pengeluaran energi yang berlebihan. Oleh karena itu, otak beralih ke mode autopilot dan memungkinkan perilaku rutin untuk mengambil alih. Namun, jika seseorang tidak cukup hati-hati, kebiasaan negatif dan tidak bermanfaat mulai menyelinap masuk. Dan begitu sebuah kebiasaan terbentuk, cukup sulit untuk menghentikannya. Untuk mendapatkan lebih banyak akses kekuatan pikiran Anda sangat penting untuk menyingkirkan kebiasaan negatif. Mulailah untuk melepaskan diri dari kebiasaan dan rutinitas selama Anda. Buat perubahan kecil setiap hari, sampai kebiasaan lama sepenuhnya diganti dengan yang lebih bermanfaat. Nah, ini. Jadi intinya, kita punya alam bawah sadar itu kita butuhkan sehari-hari itu untuk yang namanya autopilot. Autopilot itu apa? Misalnya nih contoh ya. Kalau kita menggunakan pikiran yang sadar, yang sifatnya itu sadar ya, kita itu akan mengeluarkan yang namanya energi yang berupa kalau saya bilang itu adalah stimulus. Jadi misalnya stimulus contoh otak ya. Kita pikirkan pikirkannya apa? Pikirnya adalah kita mau minum, kita mau nyari gelas. Jadi kita ngelihat di mana saya haus. Ya, kasusnya adalah saya haus, saya mau minum. Nah, minum harus pakai gelas. Jadi kita stimulus. Akhirnya apa? Kita pikirkan minum pakai apa? Pakai gelas atau pakai tumbler atau pakai apa segala macam. Oh, pakai gelas. Oke. Habis itu minumnya apa nih? Air es apa segala macam. Nah, itu bentuk dari pikiran sadar. Tetapi kalau pikiran alam bawah sadar, dia tuh berlaku sifatnya yaitu adalah kebiasaan. Dia mengambil memori-memori yang sering dilakukan. Biasanya adalah minumnya pakai apa? Minumnya biasanya pakai tumbler, diisi ya 1 liter, sekali diisi nanti minumnya lama. Tapi kalau kita pakai pikiran sadar, kita mikirnya adalah ya udahlah saya ambil gelas kecil aja lah karena mungkin saya minumnya cuma dikit, bisa gitu. Nah, itu. Tapi kebiasaannya adalah akan ada dilema. Itu jeleknya pikiran sadar itu, dia akan dilema. Biasanya saya minum pakai tumbler, tetapi sekarang saya pengennya minum pakai gelas ya. Akhirnya dia bikin suatu keputusan itu, dilema lah. Ini ambil minumnya pakai tumbler atau pakai gelas. Kalau pakai tumbler ini berarti nanti minumnya banyak nih, sedangkan saya sekarang pengennya minumnya dikit kayak gitu. Nah, itu kan ribet banget gitu loh. Itu karena dipikirkan sesuatu yang sifatnya sadar ya, dipikirkan oleh pikiran kita yang sadar. Kalau pikiran alam bawah sadar dia autopilot gitu. Haus,
nggak usah dipikirin haus harus minum, enggak, haus ya tinggal ke dapur, biarkan aja nanti tangan ngambil apa dia minum, udah selesai. Itu autopilot sepertinya seperti itu. Nah contoh kayak kita juga seperti bawa kendaraan itu kan autopilot semua gitu, nggak perlu kita pikirin injak gas, injak rem, ya kan, pindah transmisi itu kan nggak perlu dipikirin. Ya saya bawa kendaraan ya tangan di kiri otomatis aja pindah ke N, pindah ke D, pindah ke R, itu kan ya kan dari transmisi gitu kan, dari dia punya apa namanya gearboxnya itu kan. Nggak ada itu saya harus ngelihat N-nya di mana, R-nya di mana, ngapain gitu kan. Nah nggak mungkin karena udah autopilot gitu. Nah hidup juga sama ya, kekuatan pikiran kita itu juga tergantung dari autopilotnya ini ya. Makanya selalu apa istilahnya ya, lakukan kebiasaan yang sifatnya positif. Biar apa? Biar nanti autopilotnya hal-hal positif. Contoh misalnya sifat positif yang selalu kita lakukan kebiasaannya adalah kita selalu setelah bangun tidur kita mandi ya. Nah itu Anda tanpa Anda pikirkan, Anda bangun tidur pasti langsung mandi. Nggak ada tuh yang main HP dulu atau yang langsung pergi ketemu teman, nggak ada gitu. Habis bangun tidur langsung mandi, kita langsung bersih kayak gitu misalnya. Itu kebiasaan yang sifatnya adalah positif dan dia sudah berada dalam alam bawah sadar, artinya sudah nggak perlu dipikirin. Ada orang bangun tidur dia mikir, saya mau ngapain ya. Nah gitu loh, itu bikin bingung, saya mau ngapain ya. Ada orang yang bangun tidur langsung mandi, selesai, karena dia nggak usah mikirin gitu loh. Sama seperti kita ingin berhasil juga gitu loh, menjalankan bisnis segala macam. Kalau Anda sudah autopilot, Anda sudah tahu gitu ya, Anda punya bisnis apa, bagaimana cara jalaninnya, Anda harus ngapain, ketemu siapa ya, seperti apa, dan segala macamnya. Itu karena sudah sering Anda lakukan kebiasaan baik, kebiasaan positif, itu sudah autopilot. Dan itulah kekuatan autopilot itu adalah kekuatan dari pikiran kita ya. Semakin bagus autopilotnya kita, wah itu semakin hebat ya. Orang-orang atlet, orang-orang yang seperti petinju, contoh petinju ya. Apakah petinju itu hanya apa ya, apakah petinju itu menggerakkan dia punya badan itu secara refleks atau tidak gitu misalnya ya kan. Sudah jelas petinju itu kan dia menggerakkan atau dia menghindar dari pukulan itu kan karena sudah autopilot, sudah di bawah pikiran sadarnya. Ketika ada orang mau mukul, secara tidak langsung dia harus langsung bergerak, langsung istilahnya itu apa ya, memindahkan dia punya apa, muka gitu kan, biar nggak kena pukul, menghindar misalnya kayak gitu. Nah nggak mungkin seorang petinju itu lagi bertarung nih ya, dia mikir dulu ini saya ke kanan apa ke kiri gitu loh ya kan, ini saya mukul apa gimana, nggak mungkin ya. Yang mereka lakukan di situ sudah fokus, kemudian sudah punya yang namanya apa tadi, alam bawah sadar tadi, mode autopilot, yang dimana ketika orang mau mukul, Anda sudah secara tidak langsung tahu, oh menghindarnya seperti ini, caranya seperti ini, tekniknya seperti ini, lawannya seperti ini gitu. Itu karena kebiasaan si petinju tadi sudah sering berlatih, sering mengikuti sparring segala macam, diajarkan oleh misalnya gurunya ya, pelatihnya, coachnya. Nah dia udah tahu gitu, nah ini coach saya yang ajarin seperti ini, menghindar segala macam, tertanam dalam pikiran dia, sudah menjadi mode autopilot. Maka jika Anda ingin berhasil, Anda tanamkan mode autopilot, serius ya. Hal-hal yang positif ya, membaca buku ya, networking ya kan, mendengarkan podcast yang positif, mendengarkan nasihat, journaling ya, mencatat, membuat apa, tulisan. Anda bikin hal-hal positif, itu akan membantu, serius ya, itu akan membantu. Kesimpulan, kekuatan pikiran mampu membuat keinginanmu tercapai. Percaya nggak percaya, semua realitas material fisik kita terdiri dari getaran energi, bahkan pikiran kita juga merupakan getaran energi. Sebuah konsep baru menunjukkan bahwa fisika kuantum memiliki keterkaitan dengan pikiran manusia. Intinya, pikiran Anda memiliki pengaruh yang kuat terhadap hidup Anda. Nah ini, kalau teman-teman pernah belajar fisika kuantum, teman-teman akan belajar yang namanya hukum vibrasi ya, hukum frekuensi itu ya, hukum vibrasi, hukum frekuensi. Jadi bagaimana frekuensi orang-orang yang berhasil, bagaimana frekuensi orang-orang yang sukses itu vibrasinya seperti apa. Nah itu ada dalam fisika kuantum. Dan sebenarnya kalau teman-teman ini yang mungkin kalau saya bilang istilahnya muslim ya, orang Anda itu adalah trader muslim ya, teman-teman ini muslim ya. Saya sendiri itu belajar ya, jadi di dalam agama kita itu yang muslim ya, itu ada teorinya gitu. Itu teorinya adalah teori kebatinan ya. Jadi teori kebatinan yang dimana bagaimana diri kita itu bisa terhubung atau memiliki apa, frekuensi yang sama dengan para rasul-rasul kita gitu. Ada itu ya kan. Jadi orang-orang muslim itu ada itu, ada teorinya, ada istilah-istilahnya. Jadi orang-orang yang mencapai kebatinan tertinggi gitu. Jadi batinnya tuh udah tinggi. Itu karena apa? Karena dia sudah berhasil menyesuaikan, atau dia berhasil membawa dirinya atau kebatinan dia itu ya selaras
sesuai dengan vibrasi dan frekuensi para leluhurnya terdahulu ya, nabi-nabi dan rasulnya, seperti itu. Sehingga dia bisa istilahnya itu merasa lebih dekat dengan yang namanya ketuhanan, lebih dekat dengan yang namanya Tuhan. Dia berdoa sedikit, itu seperti Tuhan itu langsung mengkabulkan ya. Jadi ini buat teman-teman yang trader muslim ya. Nah itu Anda itu harus belajar itu ya. Saya tidak bisa ngomong itu istilahnya apa ya, tapi itu sering saya katakan di mentorship saya ya, karena saya juga itu istilahnya belajar seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan kebatinan kita sehingga kita memiliki vibrasi dan frekuensi yang sama dengan leluhur kita ya, dengan nabi dan rasul kita, sehingga apapun doa-doa kita, apapun yang kita pikirkan, pikiran kita itu akan secara tidak langsung kita merasa itu dekat dengan Tuhan. Nah itu adalah ilmu-ilmu kebatinan. Jadi itu memang dalam teori barat itu sebutnya fisika kuantum, ya kan, sebutannya itu adalah fisika kuantum itu, atau bahkan ada filmnya itu kan. Nah, tapi kalau dalam teori-teori yang sifatnya spiritual itu sudah lama itu dibahas itu tentang yang namanya hal-hal metafisika gitu loh. Itu udah lama gitu. Tapi kalau dalam dunia barat kan baru-baru 10 tahun terakhir inilah fisika kuantum itu naik-naik gitu. Bahkan dibikinkan filmnya itu. Pikiranmu mempengaruhi apa yang terjadi padamu. Sadarkah kalau kamu selama ini menjalani hidup tanpa memperhatikan hal-hal kecil dari proses berpikir pikiranmu sendiri? Seperti apa yang ditakutkan, apa yang sedang diperhatikan, apa yang dikatakan pada dirinya sendiri. Kecil kemungkinan kita memperhatikan hal tersebut. Padahal pikiran kita adalah salah satu energi yang paling kuat dan berperan penting dalam kehidupan kita. Nah ini teman-teman ya. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi apa yang terjadi pada kita. Ya, makanya kita harus memperhatikan ya, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita sedang lihat, kita perhatikan, kita fokuskan. Nah, apa yang sedang kita katakan ke dalam diri kita sendiri. Nah, itu kita harus sadar. Karena pikiran ini memang mempengaruhi kondisi gitu. Jadi pikiran memang benar, itu sangat memberikan pengaruh ke dalam kondisi kita, serius itu. Ya, ketika Anda sedang banyak uang, ya contoh Anda satu hari memegang uang misalnya 15 juta. Itu kan pikiran yang mempengaruhi. Ayo 15 juta loh, ayo pergi foya-foya, karaokean ya, pijat-pijat ya kan. Nah, ayo foya-foya, hura-hura, ayo senang-senang gitu kan. Nah, itu kan pikiran itu yang pengaruhi kadang, nafsu juga itu kan. Nah itu tadi, hati-hati ya. Ketika Anda itu misalnya lagi susah juga banyak pikiran, wah udahlah mati aja bro gitu kan, kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan bisa sukses, dah mati aja sana minum racun. Ada juga pikiran kayak gitu kan, makanya ada orang yang bunuh diri gitu ya. Nah jadi jangan Anda kira yang saya katakan itu tidak terjadi, itu terjadi setiap hari ya. Orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang minum racun segala macam, itu kan karena pikirannya yang mempengaruhi gitu loh. Dia sedang dalam kondisi sedih, sedang ada emosi, didukung oleh sugesti ya, pikiran dan sugesti dirinya sendiri, udahlah nggak ada kesempatan lain lagi, udah mati aja minum racun, benar dia minum racun, selesai gitu. Nah itu kekuatan dari sugesti, itu bahaya, makanya hati-hati teman-teman ya. Apa yang kamu fokuskan mampu menarik hal itu terjadi. Nah ini ya, fokus itu bisa bikin sesuatu itu terjadi ya. Jadi fokus terjadi gitu. Inilah alasan kenapa kita didorong untuk selalu positive thinking ya. Kekuatan pikiran mampu menuntun pada hasil yang kamu inginkan. Jika kamu fokuskan pikiran kamu pada kesuksesan, maka kamu akan menarik kesuksesan. Sebaliknya, jika kamu fokus pada kegagalan, kamu bakal menarik kegagalan itu sendiri. Dengan melatih diri sendiri secara sadar untuk berpikir positif, energi positif itu akan menarik banyak peluang yang berdatangan ya. Jadi banyak peluang baik berdatangan. Nah itu tadi. Makanya disuruh positive thinking ya, itu lagunya banyak gitu. Coba cari aja lagu tentang positive thinking gitu, karena lagu tentang negative thinking juga banyak gitu, lagu-lagu depresi itu banyak gitu ya. Jadi positive thinking, berpikir positif itu adalah suatu kebiasaan atau itu adalah suatu gaya hidup juga gitu ya. Kita harus punya gaya hidup atau prinsip hidup ya untuk selalu positif ya. Orang-orang sukses itu tidak ada hal-hal negatif yang dipikirkan. Mungkin yes ada gitu, tetapi tetap aja ini harus positif lah. Anda menjalani kehidupan ini itu kan secara default sudah negatif gitu. Hidup selalu ada masalah, seperti yang saya bahas di awal-awal gitu. Hidup ini selalu ada masalah gitu. Selama masih hidup, masalah tidak akan pernah selesai. Artinya apa? Selalu ada hal negatif yang ditarik ke dalam hidup kita, atau hidup kita ini kayak punya magnet secara tidak sadar itu ya, secara natural ada magnet yang menarik hal-hal buruk gitu. Pasti gitu. Makanya manusia selalu ada masalahnya gitu, ada magnetnya. Nah, makanya jika Anda sudah tahu bahwa Anda punya magnet yang menarik hal-hal buruk, maka Anda harus positif lah gitu loh. Ya, apalagi yang bisa dilakukan gitu. Anda sudah tahu pasti manusia ini sudah pasti pernah sakit. Pasti akan sakit malahan gitu. Pasti bisa sakit, pasti bisa mati gitu loh. Pasti bisa kecelakaan gitu. Pasti bisa gagal, pasti bisa nangis, pasti bisa kehilangan uang. Nah,
Anda sudah tahu itu bisa terjadi, hal-hal tersebut bisa terjadi, maka nggak usah dipikirin. Pikirkan hal-hal yang positif, yaitu jangan sampai itu terjadi, dan paling tidak kamu mempersiapkan diri kamu jika itu terjadi, kayak gitu ya. Jadi intinya apa? Kalau kamu mikirnya gagal, itu akan menarik kegagalan itu sendiri, gitu loh. Kalau kamu mikirnya positif, sukses, berhasil, keberhasilan, kemenangan, ya kan, pencapaian, kehidupan yang lebih baik, itu akan terjadi juga, gitu loh. Ya, makanya hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Dominasi hal positif dalam pikiran. Sebagai manusia, kita tidak bisa berpikir positif dan negatif dalam waktu bersamaan. Karena salah satunya pasti akan lebih mendominasi yang lain. Jika manusia memiliki kebiasaan, maka pikiranmu juga begitu. Oleh karena itu, kamu harus membiasakan pikiranmu didominasi oleh pemikiran emosi positif. Nah ini, ya. Jadi kesimpulannya adalah dominasi hal positif dalam pikiran. Artinya apa? Yang positif itu harus lebih dominan, harus lebih banyak daripada yang negatif, ya. Ya, yang negatif nggak bisa kita buang, karena kita ini sudah saya bilang tadi, kita ini manusia punya nafsu, pasti keserakahan, ya kan, pasti pengkhianatan, ya pasti itu ketidakadilan lebih banyak gitu, ya kebohongan, ya kan, segala macam itu pasti ada dalam manusia itu, ya pastilah tidak bisa dibuang itu. Bahkan selama kita masih hidup, ya saya sendiri misalnya, selama kita masih hidup, kita pasti akan menghadapi hal-hal yang sifatnya itu negatif, pasti gitu, ya. Terutama misalnya politik, pasti, ya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita itu pasti akan berhubungan dengan politik, ya. Kita memilih teman, kita memilih partner, kita memilih rekan bisnis, kita memilih vendor yang kita gunakan, orang yang kita percaya, segala macam itu kan politik semua, gitu. Ada 10 orang, tapi kita hanya pilih 5. Nah, 5-nya ini kan nggak adil. Kita pilih kasih kepada yang 5. Nah, itu kan yang disebut politik, ya. Itu yang disebut yang namanya koalisi tadi, gitu. Kita memilih orang yang sesuai dengan kita, orang yang menguntungkan bagi kita. Nah, itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini memang ya banyak hal-hal negatif yang terjadi, gitu. Dan itu bawaan dari manusia. Tidak bisa Anda hilangkan lah. Nah, yang pasti adalah tetap aja hal positif itu harus lebih dominan, itu aja sih. Selama hal positif lebih dominan, saya rasa itu fine, ya. Itu udah bagus, gitu. Untuk membuat perubahan baru dalam hidup, ya kamu harus ubah cara berpikirmu. Menghadapi masalah secara langsung, biasanya efek yang ditimbulkan terbukti sia-sia atau bertahan sementara saja, kecuali jika itu disertai dengan perubahan pikiran dan keyakinan. Upayakan untuk selalu memikirkan hal-hal positif dan pengharapan baik seperti kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Sebisa mungkin, buanglah jauh-jauh pemikiran negatif. Selain itu, yakini bahwa harapan baik yang kamu inginkan akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Jika Anda ingin mempengaruhi perubahan yang bermanfaat dalam hidup Anda, pertama-tama Anda harus mengatasi kondisi internal. Kondisi eksternal yang Anda hadapi jarang akan berubah jika Anda tidak mengubah kondisi internal. Nah ini, ya. Jadi ubah dulu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita, ya, sifat-sifat ini internal ini, barulah Anda merubah hal-hal eksternal sedikit demi sedikit. Anda pilih, gitu loh. Jangan Anda itu berusaha mencoba eksternal, berusaha mencoba merubah hal-hal yang datang kepada Anda, tapi Anda juga tidak siap. Anda juga tidak merubah internal Anda, tidak merubah kondisi internal, gitu. Pikirannya selalu negatif. Ada peluang, ada opportunity, Anda tidak bisa mengambil opportunity itu, dan Anda bilang bahwa Anda gagal, Anda tidak siap. Nah itu berarti kan eksternal terkadang menunjukkan ada hal yang positif, ada hal opportunity seperti tadi yang Anda harus ambil, Anda harus menjadikan itu sebagai peluang. Tetapi ya karena internal Anda berpikir yang negatif, Anda takut, Anda ragu, Anda cemas, intinya itulah pemikiran-pemikiran yang menyebabkan Anda kegagalan tadi, ya takut lah intinya, gitu, tidak siap. Itu malah bikin Anda gagal, gitu. Dan itu yang selalu terjadi dalam hidup kita itu, ya. Jadi orang gagal dan orang berhasil sebenarnya ya nggak beda-beda jauh lah, beda-beda tipis. Tapi perbedaan dasarnya adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu, dia tidak punya keraguan dalam hidup, dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang ingin dia lakukan dalam hidup, dia tahu dia mau jadi seperti apa, dia selalu punya rencana, dia punya persiapan, dan dia selalu siap gagal, siap berhasil. Orang-orang yang gagal, ya kebalikannya, tidak punya rencana, hidup nggak tahu tujuannya apa, kemudian tidak mau kalah, ya tidak siap menang juga, tidak punya perencanaan, ya. Kemudian tidak punya backup plan juga, gitu, tidak punya rencana cadangan segala macam, maksudnya tidak punya persiapan lah. Nah, itu intinya apa? Intinya menjadi sukses, gunakanlah pikiran Anda, gunakanlah kekuatan pikiran Anda, manfaatkan, karena pikiran itu diberikan oleh Tuhan secara gratis, ya, setiap manusia memilikinya. Sangat sayang jika Anda tidak menggunakannya. Oke, itu saja teman-teman. Saya harap pada episode 10 tentang kekuatan pikiran ini Anda bisa mengetahui betapa pentingnya, ya, pikiran ini menentukan kesuksesan kita. Dan ingat, jangan lupa tanamlah benih ke dalam pikiran Anda.
benih-benih yang akan menjadi pohon yang bisa membuat Anda itu memetik ya hal-hal positif, ya memetik rezeki mungkin dari situ, mendapatkan teman yang hebat, network yang hebat segala macam. Tanam keterampilan di dalam pikiran Anda, tanam benih-benih tadi, banyakin ya. Anda terserah mau tanam pohon mangga, pohon apel, pohon stroberi segala macam, tanam yang bisa membuat Anda sukses, tanam hal-hal positif yang bisa membantu Anda meraih kesuksesan. Ya, tanam sebanyak mungkin, siram, berikan pupuk, rawat pelan-pelan, jaga itu ya. Setiap 5 tahun Anda akan menemukan perbedaan kehidupan. Setiap 5 tahun ya. Jadi setiap 5 tahun atau setiap 2 tahun itu pasti akan kelihatan perbedaannya. Cara Anda menjalani kehidupan, perilaku Anda, ya, motivasi Anda itu akan berubah ya. Saya harap Anda akan menjadi orang yang sukses. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi pada sesi yang lain, pada video yang lain ya. Sampai jumpa lagi. Thank you so much. Bye-bye.